Habib, mohon izin bertanya. Ya. Saya mahasiswa, saya anggota lembaga dakwah kampus. Ada mahasiswa yang sering membid'ah amalia yang sering saya lakukan tiap pagi, seperti rotib haddad. Terus bagaimana cara menghadapi mahasiswa yang demikian, Habib? Padahal sudah saya sampaikan dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Ya, jadi begini ya, kita hidup di era globalisasi ya, di era yang tidak menentu, di era transformasi berita dan pengetahuan itu nggak jelas gitu ya. Itu sekarang seperti itu gitu. Harusnya kalau kita sebagai seorang yang intelek ya, kita nggak usah masuk dan merancu mengkaburkan sesuatu yang telah diketahui oleh orang lain gitu. Karena kita sebagai seorang intelek, kita harus tahu dan sadar diri bahwasanya pengetahuan itu banyak ya. Masing-masing punya pendirian dengan tergantung kepada pengetahuannya gitu. Keyakinannya. Misalnya apa? Kita tahu sekarang siang. Kita tahu sekarang malam. Masa mau dipaksa? Yang siang suruh katakan malam, ya nggak bisa gitu loh. Artinya kita nggak bisa memaksakan orang lain. Artinya dakwah itu bukan ranahnya yang semacam ini. Kalau kita mau dakwah, pergi sana ke Amerika, pergi sana ke Jepang, pergi sana ke Cina, tempat-tempat yang belum mereka itu masuk Islam, kita dakwahi mereka. Nah, tapi kalau orang Islam yang sudah dia melaksanakan kebaikannya, ya sudah biarkan dia, tidak ada dalil kok. Mazhab itu ada 4. Thariqah itu ada banyak macamnya, ya kan? Selama itu dia itu melaksanakan sesuai dengan dalilnya dan prinsipnya, dan kita tahu dalam mazhabnya itu begini, sudah tidak usah dipermasalahkan. Kita nggak pernah mempermasalahkan ada orang yang kunut atau nggak kunut, nggak jadi masalah. Mau maulid nggak jadi masalah. Mau tahlil nggak tahlil jadi masalah. Yang nggak mau tahlil ya ikut pendapat yang nggak sampai. Yang mau tahlil berarti ikut pendapat yang sampai. Nggak usah diadu dan dipertemukan antara dua dalil itu. Nah, kenapa? Sesuai dengan pengetahuan yang dia ketahui. Harusnya kita seperti itu. Ya, jangan sampai gara-gara ini akhirnya kita rancau, akhirnya kita kemudian bentrokan, akhirnya kita bermusuhan. Nah, ini kan masalah furu ini. Ya, jadi yang harus kita hadapi ini bukan sesama Muslim, tapi yang kita hadapi ini adalah mereka. Dan yang harusnya kita itu bantu Nabi Muhammad SAW supaya lebih banyak yang masuk ke dalam surganya bersama umatnya. Nah, atau yang jelas-jelas bermaksiat kita tegur. Ini ibadah kok. Ibadah, dan dia punya dalil, ya sudahlah. Ini sekarang sudah waktunya untuk kita itu bersatu. Jangan kita itu mengkafir-kafirkan. Apa kan jelas kan di dalam hadis sahih bahwasanya mengkafirkan itu atau takfiri itu termasuk sangat membahayakan bagi kita. Melaknat, mengkafirkan itu sangat membahayakan bagi kita. Kalau nggak tepat sasarannya dan dia bukan termasuk yang berhak untuk dikafirkan, maka dia itu akan cari sasaran untuk pengkafiran ini dan laknat ini. Kalau dia dapatkan, kembali kepada yang mengatakan. Jadi sangat riskan. Jangan berspekulasi urusan akhirat. Ini urusan ridho Allah, urusan murka Allah. Nah, jadi hendaknya bukan saatnya ya. Dan kita nggak usah meladeni, gitu loh. Nah, berarti ini orang yang dangkal pemikirannya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik. Ya, Imam Malik mengatakan manittasa ilmu ittasa madhabu wa man daqa ilmu daqa madhabu. Orang yang luas ilmunya, luas juga pemikirannya, luas juga wawasannya, luas juga jalannya gitu loh. Dia mau menentukan bagaimana banyak. Nah, tapi kalau seumpama dia itu pendek ilmunya, taunya cuma ada madhabnya saja, nggak pernah dia itu belajar muqaranah dan sebagainya, jadilah seperti dia. Kaku jadinya. Nah, padahal dalam agama itu nggak boleh kaku. Nah, agama itu yusur, agama itu mudah. Nah, jadi seperti itu. Oleh karenanya kita berhadapan dengan siapapun yang berlain mazhab, lain thariqah dan sebagainya, kita oke-oke saja. Nah, selama itu di dalam koridor perbedaannya dalam furu'. Tapi kalau sudah dalam usul syariah, baru kita itu harus tegas. Nah, tapi orang yang semacam dia nggak perlu didebat. Kenapa? Karena dia itu nggak mencari kebenaran, tapi dia ingin menonjolkan kebenarannya dia dan ingin menunjukkan bahwasanya kita salah, gitu loh. Orang kayak gitu nggak bisa didebat, nggak sampai kapanpun, sampai mati dia nggak bakal balik kepada kita. Nah, ya sudah, kalau dia itu ngomong
Katakan saja lakum dinukum waliyadin. Gitu aja, sudah beres, sudah selesai, sudah. Jadi himbauan ya, ayo kita bersatu. Ya, masalah kunut jangan dipermasalahkan. Masalah wirid jangan usah dipermasalahkan. Masalah niat dalam sholat dibaca dengan suara keras juga jangan dipermasalahkan. Ya, kenapa? Karena kita ini sebagai seorang mugallid, bukan mujtahid. Jadi kalau ada yang mempermasalahkan masalah furu'us syariah, ya, maka hendaknya tanyakan kepada dia, kamu itu seorang mugallid apa mujtahid sih? Kok kamu itu mengingkari apa yang saya lakukan? Saya kunut nggak boleh, saya baca niat nggak boleh. Kamu itu siapa? Status kamu itu siapa? Oh, saya ini seorang mujtahid. Oh, mujtahid. Mimpi kali. Gitu. Kenapa? Tahu kamu? Salahnya mujtahid. Salahnya mujtahid itu harus hafal Quran dan tahu dengan asbab nuzulnya, tahu dengan bacaan-bacaannya semuanya, tahu dengan nasib mansuhnya. Sudah tahu kamu? Hafal Quran kamu? Yang kedua, dia itu harus hafal 100.000 hadis. Bukan dari kitab Bukhari, Muslim, Kutubus Sittah, enggak. Dia itu harus dengar sendiri, ngambil rawi langsung dari rawinya. 100.000 hadis. Dan dia faham dengan artinya. Kamu ngerti bahasa Arab? Ngerti aja enggak? Hafal hadis, apalagi? Terus, itu kalau tidak bisa memenuhi syarat ini, itu Imam Suyuti yang punya karangan 500 kitab di dalam berbagai macam ilmu. Ya, dia itu pernah mengkultuskan dirinya sebagai seorang mujtahid, tapi cuma seminggu. Setelah seminggu, dia langsung tarik kembali pengakuannya dan dia mengatakan, aku ini hanya seorang mujtahid nisbi atau seorang mufti saja. Dia apalagi kita. Jadi kalau semua dia itu mazhabnya beda sama kita, tidak usah diingkari. Dia punya dalil sendiri dan tidak akan bersatu. Kenapa? Karena mujtahid di antara mujtahid itu, kalau benar dia dapat 2 pahala. Kalau salah dia dapat 1 pahala. Nggak ada yang salah. Di sisi Allah nggak ada yang salah. Boleh, yang salah pun di sisi Allah itu benar tetap. Nah, jadi bagi yang suka mengkafir-kafirkan, ya, bagi yang suka mengingkari furu' syariah dari saudara-saudara dan sahabatnya, mulai sekarang bertobat kepada Allah Ta'ala. Ayo, bukan waktunya lagi sekarang. Melek elektronik, ya, melek teknologi, melek ilmu, melek wawasan, melek pendidikan, ya. Jangan sampai kita itu terlalu sempit cara berpikirnya dan dangkal pola pikirnya. Jangan, ya. Nah, sekarang kita itu harus bersatu padu untuk kita melawan mereka-mereka yang merorong Islam dari dalamnya. Harusnya seperti itu. Kemudian kita kalau diajak untuk berdebat terkait dengan apa yang sudah kita dapatkan daripada guru kita, yang nggak usah didebatkan. Buat apa? Itu sudah jelas, itu sudah jelas. Kalau dia itu mau tahu, tinggal belajar kitab kita. Jadi jangan berbicara tentang kita kecuali setelah dia itu baca kitab kita. Jadi kalau dia mau berdebat, kenapa kamu gini? Kamu sudah baca kitab kita aja? Belum? Ya sudah, nggak usah debat. Kamu baca dulu. Nanti setelah kamu baca baru debat sama kita. Nah, itu pikiran orang intelek. Nah, tapi kalau enggak salah, menurut siapa? Menurut kamu atau menurut saya? Menurut saya, ya sudah, jangan bicara kamu menurut saya. Ya sudah, berarti selamanya saya salah menurut kamu. Tapi kalau kita mau berdebat, bukan menurut saya atau menurut kamu, tapi menurut mazhab saya, menurut mazhab kamu. Silakan. Dan itu tidak bisa diperdebatkan karena sudah jelas. Gitu. Andainya seperti itu, cara kita itu menanggulangi permasalahan ini. Ya. Nah, jadi ikutilah ulama yang bermazhabkan, ulama yang bernisbahkan keilmuannya kepada zuriat Nabi Muhammad SAW. Salah satu solusi di antara banyaknya akidah-akidah yang fasidah, mazhab-mazhab dan juga aliran-aliran yang sesat, maka yang selamat itu adalah sebagaimana Nabi SAW bersabda, masalu ahli baiti kamasali safinati Nuh, man raqib naja wa man lam yarkab gharik. Jelas sudah? Nabi Muhammad SAW bersabda, perumpamaan keluargaku di antara umat sama seperti perumpamaan umatnya Nabi Nuh pada waktu itu ketika terjadi tufan. Nggak ada yang bisa selamat, walaupun dia hebat berenangnya, walaupun dia itu tinggi orangnya, tetap dia akan hanyut dalam banjir bah pada waktu itu. Kecuali apa? Yang naik perahunya Nabi Nuh. Kecuali yang mengikuti. Oh, kiai saya itu pernah belajar sanad ilmunya itu pada habaib. Oke, saya itu senang pada habaib, kumpul sama habaib. Insyaallah selamat. Tapi kalau sudah benci sama habaib, benci sama zuriat Nabi SAW, berarti kata Nabi Muhammad gharik,
Goreng di dalam apa? Goreng dalam jabatan, goreng dalam dunia, goreng dalam kesesatan, goreng dalam hawa nafsu, goreng-goreng seperti yang disampaikan Nabi Muhammad SAW.